Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semua sehat-sehat ya. Nah, adik-adik, puji Tuhan pagi ini kita bisa berkumpul lagi melalui YouTube Sekolah Minggu GKP Keramat. Nah, adik-adik, siapa yang bangun pagi hari ini langsung bantu orang tuanya? Dirapihin tempat tidurnya, dilipet selimutnya, ayo siapa? Atau mungkin ada yang sarapannya langsung dimakan, dihabisin dan bilang terima kasih mama, terima kasih papa. Nah, siapa? Pinter-pinter nih anak sekolah minggu GKP Keramat. Nah, adik-adik, kalau hari ini kita bakal dengerin cerita tentang anak kecil yang ternyata punya peran besar juga. Nah, siapa ya kira-kira ya? Nah, nanti ceritanya akan dibawakan oleh Kak Mary. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan melalui beberapa pujian pada pagi hari ini yang akan dipimpin oleh Kak Atin. Nah, udah siap belum untuk sekolah minggu? Wah, semangat ya semuanya ya. Nanti nyanyi dan memuji Tuhannya yang semangat ya, oke? Oke deh. Yuk, kita mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan lagu 5 roti dan 2 ikan. Nah adik-adik bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan segera masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Kembali lagi kami datang untuk mengucapkan terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan segera membaca firman-Mu. Tuhan berkati pembacaan firman-Mu ini Tuhan, supaya apa yang kami baca dan apa yang kami dengar itu bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi adik-adik, sehat selalu harapan Kak Mary. Seneng ya adik-adik ya, hari ini kita bisa ibadah ya, walaupun masih online, tapi semangatnya tetap ya, karena kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Khususnya Kak Mary akan membawakan firman Tuhan untuk adik-adik. Adik-adik, Kak Mary mau tanya dulu nih. Kalau adik-adik punya sepotong kue, ya kue bolu atau marmer cake yang merupakan kue kesukaan adik-adik, cuman sepotong loh, kecil sekali, ya, dan cuman itu yang adik-adik miliki. Lalu datang ya mama dan berkata, buat mama aja deh kuenya. Gimana? Kasih apa enggak? Ayo, susah ya. Masalahnya tuh kue kesukaan, dan mama mintanya nggak setengah, mintanya semua kuenya. Aduh, ini benar-benar berat ini adik-adik, nggak gampang loh mau memberikan. Nah, cerita Kak Mary hari ini berkaitan ya dengan pemberian. Judulnya adik-adik, inilah yang kumiliki. Bahan Alkitabnya adik-adik bisa buka dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Jelas ya adik-adik ya? Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15. Pada
Pada suatu hari Tuhan Yesus dalam perjalanan, ya, dan ketika Tuhan Yesus akan tiba di seberang Danau Tiberias, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Kenapa mereka mau mengikuti Tuhan Yesus? Karena mereka tahu adik-adik, Tuhan Yesus selalu mengadakan mukjizat penyembuhan untuk orang-orang sakit. Maka orang-orang ini mengikuti Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengajar mereka. Tanpa sadar, waktu berlalu dan hari sudah menjelang sore. Jam-jam 2, jam-jam 3, wah itu udah mulai lapar nggak tuh adik-adik? Lapar ya? Dan Tuhan Yesus tergerak oleh rasa kasihan. Nggak mungkin orang-orang ini disuruh pulang. Karena untuk kembali ke rumah, perjalanannya pun jauh, panjang adik-adik. Ya, maka Tuhan Yesus bertanya kepada muridnya, ya, kepada Filipus tepatnya. Tuhan Yesus tanyanya begini adik-adik. Filipus, tahukah di mana tempat yang kita bisa membeli roti? Si Filipus beli roti. Dia lihat nih orang banyak segini. Berapa roti yang harus dibeli Tuhan Yesus? Gak cukup uang kita. Ya, sebenarnya adik-adik, Tuhan Yesus ketika bertanya kepada Filipus seperti itu, Tuhan Yesus cuma mau tahu, ya, apa nih jawaban Filipus. Kalau Filipus mengenal Tuhan Yesus, maka Filipus akan menjawab, Tuhan, Engkau bisa melakukan apa yang terbaik. Artinya Tuhan Yesus sanggup ngasih makan kok. Masa nggak sanggup? Dia kan Tuhan. Ya, dia punya mukjizat. Dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati. Masa memberi makan, ya, 5.000 orang Tuhan Yesus nggak sanggup. Tapi Tuhan Yesus mau tahu apa sih jawaban Filipus. Dan ternyata Filipus panik gitu loh. Bingung dia, beli roti di mana? Berapa duit nih? Ya, orangnya banyak sekali. Nah, ketika Andreas mendengar, Andreas mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus dan Filipus, dan Andreas berkata, aku melihat seorang anak kecil. Dia membawa 5 roti dan 2 ikan. Ya, dan Andreas bertanya kepada anak ini, bolehkah ya roti dan ikannya dikasih? Wih, di luar dugaan adik-adik, anak ini memberikan. Ya, dia kasih. Ya, dia bawa ikan dan rotinya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima ya 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan Yesus mengucap syukur ya, dan menyuruh murid-muridnya membagikan ke semua orang. Ya, murid-muridnya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, dibagi ke semua orang. Dan semua orang karena udah lapar ya adik-adik ya, wah mereka makan dengan lahapnya. Ada yang nambah adik-adik ya, sampai mereka kenyang duduk ya. Nah, ketika mereka semua sudah kenyang, sudah duduk dan tidak mau makan lagi roti dan ikannya, Tuhan Yesus bilang sama muridnya, kumpulkan sisa-sisa makanan itu. Dan tahu adik-adik apa yang terjadi? Ketika dikumpulkan, ada sisa makanan 12 bakul. Bayangkan adik-adik, 5 roti, 2 ikan, yang makan 5.000 ya, laki-laki loh, yang dihitung laki-laki, yang anak-anak tuh nggak dihitung, berarti kan lebih ya adik-adik ya. Dan ternyata setelah mereka makan kenyang, masih sisa 12 bakul. Itulah adik-adik mukjizat Tuhan Yesus. Dan mukjizat ini boleh terjadi karena ada kerelaan anak kecil itu memberikan. Ya, inilah yang kumiliki. Nah, adik-adik bagaimana dengan Kak Mary dan adik-adik? Berat ya? Tapi Tuhan Yesus menginginkan ya kita mau memberi, kita mau berbagi seperti anak kecil ini. Ya, dia menunjukkan teladan yang luar biasa. Kan bisa aja adik-adik dia bilang gini, gini deh, aku kasih aja ya rotinya 4, 1 buat aku makan. Ikannya aku suka, ya aku 1, ya 1 deh ambil. Kan enggak seperti itu adik-adik.
Dia kasih semua. Biarlah firman Tuhan melalui cerita pada pagi hari ini mengingatkan Kak Mary, mengingatkan adik-adik semua untuk selalu memiliki hati rela memberi. Karena kita tahu adik-adik, pemberian kita tidak pernah sia-sia. Dan ketika kita memberi, kita tidak kekurangan. Ya, anak itu pun dia makan sampai kenyang adik-adik. Ya, dia menikmati makanan, dia makan sampai kenyang. Toh dia nggak kelaparan kan? Demikianlah cerita Kak Mary hari ini. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang disampaikan Kak Mary, semoga Tuhan Yesus memampukan kita, adik-adik dan kakak untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Nah, adik-adik, kita memuji Tuhan, kita menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua berkat kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Hingga sampai sekarang Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan dan melindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu itu bisa menjadi pedoman di dalam hidup kami, dan kami bisa menjadi orang yang lebih baik. Tuhan, kami juga berdoa buat adik-adik kami, biarlah kiranya Tuhan, Engkau tetap melindungi mereka dan memberikan mereka kesehatan. Untuk pendidikannya juga Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang membantu proses belajar dan mengajar mereka, biar semuanya tetap dalam keadaan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberikan mereka kesehatan, Engkau lindungi mereka dimanapun mereka berada, dan Engkau murahkan rezeki mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah kiranya Tuhan Engkau melindungi negara kami ini Tuhan, agar tetap aman dan tentram, dan biarlah pandemi COVID-19 ini Tuhan bisa berlalu, dan kami bisa melaksanakan aktivitas kami seperti biasanya, bisa berkumpul, beribadah di gereja seperti biasanya. Sekali lagi Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan segera masuk ke dalam pembacaan warta. Pertama-tama kakak ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari adik-adik semua. Terima kasih juga kepada kakak-kakak yang sudah ambil bagian sehingga kebaktian online sekolah minggu ini bisa berjalan.
Selanjutnya, kakak juga ingin menginformasikan bahwa kebaktian online kita di minggu depan itu akan diadakan via Zoom. Nah, untuk link Zoom-nya tersebut akan dikirim ke orang tua adik-adik. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kakak juga ingin menginformasikan bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke dalam HUT GKP. Nah, di mana kakak-kakak semua ingin meminta partisipasi dari adik-adik semua untuk mengirimkan video penyanyian. Nah, lagunya seperti apa? Lagunya sudah diinfokan juga ke orang tua adik-adik. Nanti adik-adik bisa tinggal lihat lagunya dari orang tua adik-adik. Sekian pembacaan wartanya, kakak ucapkan terima kasih.